Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memasukkan sebagian Menteri Jokowi ke dalam kabinetnya nanti. Alasannya, karena sebagian dari jajaran Menteri Jokowi merupakan orang-orang yang hebat. Ya, mengapa Prabowo melepas janjinya untuk memasukkan menteri pilihan Jokowi ke dalam kabinet mendatang? Apakah Prabowo masih dalam bayang-bayang Jokowi? Untuk membahasnya, pemirsa, telah bergabung bersama kami ada pakar komunikasi politik UGM, yaitu ada Mas Nyarwi Ahmad, dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada pakar politik, yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Kita sapa dulu nih yang sudah bergabung, dua-duanya sudah bergabung di sini. Terima kasih sudah hadir di sini, Mas Nyarwi dan juga Prof. Burhan. Pertama saya ingin menuju ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, kenapa statement ini muncul dari Presiden terpilih Prabowo Subianto? Apakah ini menunjukkan sang presiden terpilih kurang percaya diri untuk memutuskan nama menteri-menterinya sendiri? Sebenarnya ya, kalau kita lihat secara lebih jernih, itu wajar kalau Prabowo Subianto memboyong sebagian menteri yang sekarang menjadi bagian dari kabinet Presiden Jokowi. Alasannya pertama, narasi yang dipakai oleh Presiden Jokowi dengan calon Presiden Prabowo yang kemudian terpilih secara meyakinkan 58%, itu kan narasi keberlanjutan. Jadi narasi kesinambungan ini mengasumsikan bukan hanya sekedar program kerja, tetapi juga skuadnya kemungkinan besar sama. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, sebagian besar pendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 itu juga menjadi skuad utama Pak Jokowi. Sebut saja misalnya Golkar, kemudian Gerindra, kemudian PAN. Ini skuad utama Pak Jokowi. Plus Demokrat yang masuk beberapa bulan sebelum Pilpres. Termasuk koalisi perubahan yang berubah lagi. Seperti PKB dan Nasdem. Satu-satunya kemungkinan skuad baru Pak Prabowo yang belum pernah 2 periode menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi namanya PKS. Dan satu-satunya kekuatan utama Pak Jokowi yang kemungkinan tidak ikut gerbong Pak Prabowo, PDI Perjuangan. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo memilih terutama menteri-menteri yang disodorkan dari kabinet, dari partai politik yang mendukung Pak Prabowo yang kebetulan menjadi tulang punggung utama Pak Jokowi, menurut saya kemungkinan besar sama. Misalnya PAN kemungkinan besar akan mengusulkan nama seperti Zulkifli Hasan. Kemudian misalnya Golkar kemungkinan besar mengusulkan Bahlil, ketua umum, ya. Dan Pak Bahlil juga bagian dari menteri Pak Jokowi. Kemudian ya Mas AHY dari Demokrat kemungkinan besar juga akan disodorkan oleh Partai Demokrat. Belum lagi Nasdem atau PKB. Jadi poin saya, kalau menteri yang berasal dari partai politik yang kebetulan sama mendukung Pak Jokowi atau Pak Prabowo, kemungkinan besar orang-orangnya sama. Yang berbeda adalah terutama nih ya, itu menteri-menteri yang berasal dari profesional. Saya kira selera Pak Prabowo dengan selera Pak Jokowi bisa jadi sama, tetapi sangat mungkin juga berbeda. Nah, penunjukan menteri non-partai ini kemungkinan besar tidak sama. Dan itu sangat tergantung pada Pak Prabowo. Jadi poin saya, Tisa, kalau kemudian Pak Prabowo memilih sebagian menteri dari Pak Jokowi, itu bukan berarti Pak Prabowo berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Dia akan menjadi presiden dirinya sendiri, meskipun kemungkinan narasi keberlanjutan, bukan kemungkinan, narasi keberlanjutan akan terus-menerus disuarakan. Oke. Baik, kita ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, pesan apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo? Bukankah ini justru malah mengikat gerakan Prabowo ketika dia sudah menyatakan ini tapi nantinya tidak dilakukan gitu? Ya, pertama saya kira itu penegasan ya. Penegasan bahwa pemerintahan Prabowo itu adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Itu satu dulu. Terus yang kedua gitu ya, orang-orang yang selama ini membantu Pak Jokowi gitu ya, yang memang bisa diandalkan dalam mengawal visi misinya Pak Jokowi, itu juga ada kemungkinan kan, tadi kan disampaikan ya sebagian menterinya pasti akan digunakan, istilahnya diminta lagi untuk menjabat. Nah itu menunjukkan bahwa apresiasi Pak Prabowo juga gitu ya kepada orang-orang yang selama ini membantu Presiden Jokowi ya dalam mengawal visi dan misinya. Nah yang ketiga juga saya kira Pak Prabowo ini kan juga sudah mengelola ikut bersama dengan Pak Jokowi sebagai menteri gitu ya. Paling tidak 2 tahunan lebih lah ya sebagai Menteri Pertahanan, dan tentu saja bertemu lah dengan para menteri-menteri itu kan gitu, dan bisa tahu kualitas gitu ya, personalitas dari para menteri dan cara kerjanya. Bahkan kan dalam banyak guyonan kan disampaikan
ya kita tahu gitu ya bagaimana cara-cara menteri akalnya kayak Akal-akalannya, apa ya. gitu-gitu seperti itu. Nah, artinya kan Pak Prabowo juga akrab kan dengan para menteri ini dan tahu cara kinerjanya, dan di situ saya kira ada chemistry juga ya, chemistry mana yang dari sisi personalitasnya cocok, cara kerjanya cocok, dan itu saya kira juga akan menjadi pertimbangan dari Pak Prabowo. Tentu saja begini Aditya ya, Tisa, saya setuju dengan apa yang disampaikan Prof. Burhan tadi ya, bahwa kontinuitas itu menjadi agenda penting yang saya kira akan menonjol ya dalam pemerintahan Prabowo mendatang. Nah, hanya saja tentu warna Prabowo ini yang kita tunggu-tunggu kan. Kalau di dalam bawah bayang-bayang, saya kira tidak ya. Katakanlah Pak Prabowo juga presiden terpilih legitimit, Pak Jokowi juga presiden terpilih legitimit gitu ya, sama-sama gitu ya, melalui proses yang demokratis juga. Nah, tentu saja juga biasanya seorang presiden gitu di mana-mana di negara demokrasi itu juga punya style yang tentu saja nyambung dengan visi dan misinya. Kalau misalnya dari awal konsistensi Pak Prabowo adalah meneruskan gitu ya apa yang menjadi visi misi pemerintahan Pak Jokowi, nah itu saya kira dari sisi visi misi saya kira tidak akan jauh-jauh gitu, artinya menyempurnakan dan kemudian melanjutkan, tetapi mungkin style saja yang berbeda ya, termasuk misalnya memilih orang-orang yang tentu saja ada kemungkinan kalau dari orang partai kan representasi partai tentu ada kesepakatan dengan partai pendukung, tetapi kalau orang-orang profesional saya kira akan lebih mengedepankan siapa yang dipandang kompeten, ya siapa yang kemudian dianggap meyakinkan untuk bisa mencapai gitu ya capaian-capaian di target. Saya contohkan misalnya begini. Siapa sih di antara, pertanyaan kita kan sama, siapa sih di antara menterinya Pak Jokowi gitu ya yang kira-kira akan dimasuk lagi ke Pak Prabowo? Kan kita bisa absen satu-satu. Ya pertanyaan sederhana, apakah Pak Basuki masuk lagi apa tidak gitu ya. Dia kan bukan ini ya. Terus kemudian Pak Zulhas, ya. Pak Zulhas kan orang partai kan gitu. Ditambah lagi daftarnya bisa panjang ini kita absen satu-satu. Tapi tentu saja masing-masing ini kan ada kelebihan gitu ya, ada style sendiri gitu. Yang saya kira Pak Prabowo punya assessment atau punya penilaian mana yang cocok, mana yang istilahnya yang pas gitu ya, nanti akan digunakan atau diminta untuk membantu mengawal pemerintahannya. Tapi bisa dipastikan tidak statement dari Pak Prabowo ini apakah hanya sebatas small talk aja di publik atau pasti akan terrealisasikan? Saya tidak yakin ya kalau Pak Prabowo itu hanya sekedar small talk saja, karena biasanya Pak Prabowo itu orang yang ketika dia menyampaikan sesuatu menurut saya dia konsisten. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa siapa-siapa saja kemudian nama menteri dari yang sekarang masih bergabung di kabinet yang dipimpin oleh Joko Widodo akan nanti bergabung ke kabinet yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Selengkapnya sesaat lagi.